barusan mau ngerekam proses nelornya, keburu keluar telurnya. Tuh, masih basah. Halo sobat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya mau share satu video kebetulan karena memang banyak temen yang ngejapri nanya ke saya tentang piaraan saya gitu, ayam petelur. Dan kebetulan tadi ada yang minta videonya lengkap diulas, jadi sekalian aja saya bikin gitu. Ini saya mau bahas tentang ayam petelur ya, ayam petelur skala rumahan. Jadi kita nggak bahas secara profesional peternakan besar, tapi untuk skala rumahan aja. Jadi untuk menuhin kebutuhan kita sehari-hari aja untuk telur ya, buat digoreng atau apalah. Apalagi di pandemik gini kan banyak lagi sulit, ini kan lumayan bisa ngebantu buat lauk. Ayam petelur sendiri itu yang saya tahu ada sekitar 6 jenis. Itu yang saya tahu, mungkin bisa lebih ya. Itu kalau yang populer yang telurnya besar-besar itu ayam merah dibilang orang. Itu jenis Leghorn kalau nggak salah. Sedangkan kalau untuk yang mau saya bahas ini adalah jenis ayam Arab. Ayam Arab bedanya badannya lebih kecil, makannya lebih sedikit, lebih ekonomis. Terus telurnya itu dibilang telur omega. Kuningnya pun rasio sama putihnya lebih gede kuningnya. Dia 53% kuningnya. Telurnya putih kayak telur ayam kampung, beda sama ayam merah. Telurnya merah gede-gede. Kalau ini lebih kecil dari telur ayam merah. Oke, langsung ini penampakan ayamnya ya. Jadi ini ayam betina semua. Oke, ayam ini mulai produksi sekitar umur 7 bulan. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu lama, beli yang udah usia 5-6 bulan atau yang udah 7 bulan, lebih dikit nggak apa-apa. Jadi langsung bisa produksi. Ayam ini harganya yang usia produktif itu antara 60 sampai 90 ribu. Tergantung sellernya ya. Oke, ayam ini bisa nelor satu hari 1 butir pastinya. Oke, sekarang saya bahas tentang kandangnya. Jadi untuk ayam petelur itu lebih simpel, memang kandang seperti ini. Ini bahannya galvanis, ini pintunya kayak gini. Jadi simple. Ini ada 4 sekat. 1 sekat itu bisa 2 ekor ayam. Apalagi ini ayamnya badannya kecil. 3 sih masuk sebenarnya. Ada bahkan di peternakan diisi 3. Tapi kalau untuk ayam merah karena badannya lebih besar, maksimal 2 lah satu kandang ini. Jadi ini ada 4 sekat. Harganya itu cuma 99.000. Saya beli online. Jadi langsung dari Tangerang itu. Di situ pabriknya sih. Ini harganya 99.000 plus ongkir waktu itu kayaknya 30 ribuan. Nah, ini nanti tinggal ngerakitnya gampang kok. Jadi tinggal butuh modal tang aja, tinggal ditekuk-tekuk gitu. Untuk kunciannya, nih kayak gini kunciannya nih, tinggal ditekuk aja, diukur nih 3 kotak, 3 kotak atasnya ini maksudnya 1, 2, 3. Ini ditekuk, ini depannya juga tekuk gini. Gampang. Nah, ini dia langsung ada tray untuk telur. Ada tray untuk telur dan ini agak miring lantainya. Agak miring. Jadi telur otomatis langsung ngeglinding ke sini ketika keluar. Kalau kandang biasa kelemahannya misalnya dia telur, kita telat ngambil gitu, kelamaan, telurnya bisa keinjek pecah kadang-kadang. Kalau ini kemungkinan pecahnya kecil karena dia langsung ngeglinding ke sini. Kandangnya murah, ayamnya juga nggak terlalu mahal. Lumayan bisa nelor tiap hari. Nanti kalau misalnya produksi udah mulai menurun, bisa dipotong, ganti ayam baru. Keunggulan ayam Arab ini, dia nggak punya sifat mengeram memang. Jadi dia nelor terus dan tanpa perlu kawin bisa nelor. Jadi kita nggak perlu piara pejantan, cukup betina-betina aja, dia bisa tetap nelor gitu. Paling nanti kadang-kadang ada setelah berapa hari nelor dia ada jeda sehari 2 hari nelor lagi, kayak gitu. Jadi ini
produksi telurnya memang tinggi. Dibilang ayam Arab, dari yang saya tahu sejarahnya itu dulu orang ibadah haji pulangnya bawa ayam ini dari Arab. Jadi dibilang ayam Arab. Padahal sebenarnya ayam ini, seingat saya itu keturunan ayam silver apa gitu dari Belgia. Nah, jadi bukan ayam asli Arab ini memang. Oke, tadi udah ayamnya, kandangnya. Sekarang kita bahas pakannya ya. Oke, untuk pakan ini saya kasihnya pur ya. Ini pur ayam petelur. Di tempat pakan ternak gitu kita bisa bilang beli pur ayam petelur. Harganya itu 6 sampai 7.000, 6 sampai 8.000 per kilo untuk pur ini. Nah, untuk menekan biaya pakan itu saya campur dedak. Dedak harganya cuma 4.000. Skala campurannya bisa 1:1 ya. Jadi misalnya purnya ini 1 gayung, ini juga 1 gayung gitu. Atau sekilo juga nggak apa-apa. Tapi pasti kalau sekilo dedak lebih banyak daripada sekilo pur, karena dedak ini lebih ringan. Oke, itu dari makanannya. Makanan mungkin kadang-kadang juga kita bisa kasih sayuran juga nggak apa-apa. Atau ayamnya dilepas, dia suka makan rumput juga di situ. Gitu. Vitamin buat ayamnya. Untuk suplemen itu saya kasihnya ini X stimulan. Jadi dia vitamin memang khusus untuk ayam petelur gitu. Tuh bisa dibaca. Bisa meningkatkan produksi telur sampai 37%, memperbaiki efisiensi ransum sampai 18%, mempertahankan produksi telur pada keadaan sakit, memperpanjang masa produksi telur, meningkatkan mutu telur tetas dan kesuburan pada ayam pembibit, memperkecil angka kematian. Ini harganya murah, beda-beda sih di tiap penjual. Harganya itu yang saya tahu antara 4.000 sampai 6.000 gitu. Saya beli online ini. Satu bungkus ini isinya 5 gram ya. Ini aturan pakainya ada di belakang. Ini 1 gram tiap 2 liter air minum. Itu untuk meningkatkan produksi telur. Pada permulaan bertelur, diberikan setiap hari selama 4 minggu pertama ayam mulai bertelur. Memulihkan kesehatan setelah sakit, stres. Nah, ini bisa dibaca di sini. Kalau untuk mempertahankan produksi telur tetap maksimal, itu cukup 1 gram tiap 10 liter air minum. Memperbaiki mutu ransum, meningkatkan daya tetas, mengurangi angka kematian anak ayam yang dihasilkan. Nah, cukup gampang. Saya sih campurnya di jerigen ini biasanya. Ini jerigen 5 liter. Tinggal kasih ini aja. Nah, ini vitaminnya. Ini ayam-ayam cukup rajin telurnya. Ini ada 2. Yang ini baru aja. Yang itu udah agak tadi. Yang 3 ini belum nelor memang. Oke, untuk kandang ini nggak ada kakinya ya. Saya beli cuman yang galvanis tengahnya ini aja. Jadi memang kandang itu dibuat kayak gitu. Biasanya karena dibuat dia susun. Di atasnya ada lagi. Dia panjang ke samping, dibuatin rangka pakai holo, itu bisa holo atau baja ringan. Kalau kalian piaranya banyak ya bisa dibuat, diatur sendiri lah gitu. Untuk kandang. Nah, untuk makanan ini sebenarnya bisa dicampur EM4. EM4 itu probiotik. Jadi fungsinya sih mengurangi, dia vitamin juga buat ayamnya, sama mengurangi bau kotoran. Kalau mungkin yang kandang banyak gitu, yang kotorannya nggak tiap hari dibersihin, bisa pakai itu. Tapi kalau untuk saya, karena ini saya taruh atas lokan gitu, jadi saya di situ juga ada keran. Ini tiap kotor saya siram langsung, jadi nggak bau. Saya jadi nggak pakai EM4. Untuk makanan ya, kalau kita campur dedak kayak gini makanannya, itu harus dicampur air.
Karena kalau dedak gini dia kalau nggak dicampur air kurang suka ayamnya, diberantakin. Kecuali kita kasihnya cuman pur aja. Kalau pur aja bisa dikasih kering. Yang penting minumnya jangan telat. Nah kalau kita buat basah, ini ngaduk. Karena kalau dia makan makanan yang basah kayak gini, ini saya campur air. Ini kira-kira seginilah diaduknya gitu. Jadi jangan sampai airnya menggenang juga, secukupnya aja. Kalau dia dikasih makanan basah gitu, dia jarang minum. Karena udah kebutuhan airnya udah tercukupi gitu. Tapi kalau dikasih kering, itu jangan sampai habis minumannya. Jadi minumannya memang harus mau kering atau basah harusnya tetap standby gitu. Cuman kalau kasih makanan basah itu ngaduknya pakai air minum tadi yang udah dicampur vitamin ekstimulan. Jadi ekstimulannya tetap dikonsumsi ayam akhirnya. Karena kalau kita cuman kasih minumannya aja ada ekstimulan, dikasih makanan basah nggak dikasih campuran air yang udah dikasih ekstimulan itu, dia kurang konsumsi vitaminnya nanti takutnya. Oke, untuk ukuran telur ayam ini nih segini. Segini. Jadi dia kalian diambil. Beda-beda sih ukurannya. Tapi ini lebih besar sedikit dari telur ayam kampung. Tuh, telurnya beda-beda ukurannya. Pesan saya yang nggak kalah penting itu jaga kebersihan kandang ya. Karena nggak cuma piara ayam sih, piara hewan apa aja. Kalau kandangnya selalu bersih, itu ya kesehatan hewan kita terjaga gitu. Mungkin sekali sebulan bisa kandangnya disemprot desinfektan. Desinfektan bisa bikin, sekarang kan orang pada bikin tuh, ya sama aja kayak gitu sih. Bisa air campur Baiklin atau pembersih lantai antibakteri itu bisa. Kalau untuk ayamnya bisa tiap hari atau 2 hari sekali. Ini pilihan aja sih, bisa dimandiin pakai sampo burung. Itu kan bunuh kutu. Ya. Itu tambahan aja sih biar ayamnya tetap sehat. Kalau sehat kan produksi telurnya juga lancar gitu.